Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 20 Mei 2022, berjudul Pertobatan Paulus. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pertobatan Paulus, dan makanya kita perlu mencari Tuhan, dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu, adalah sebagai berikut. Pertama, kisah pertobatan Paulus adalah dimulai saat ia sedang dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Saulus, nama lama Paulus, melihat cahaya terang dan matanya hampir dibutakan pada saat itu. Sementara Saulus dengan teman-temannya memandang dengan kekaguman akan tanah datar yang subur dan kota yang indah di bawah, tiba-tiba, sebagaimana ia menyatakan sesudah itu, bercahaya turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Terlalu mulia untuk mata yang fana menahannya. Dibutakan dan bingung, Saulus jatuh tersungkur ke tanah. Sementara terang terus bersinar sekeliling mereka, Saulus mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Kedua, kisah pertobatan Paulus adalah ketika ia sedang ketakutan dan matanya hampir buta waktu itu, ia mendengar suara Yesus dengan jelas berkata-kata kepadanya, sehingga pikirannya kemudian dipenuhi oleh terang Roh Kudus. Dipenuhi dengan ketakutan dan hampir dibutakan oleh hebatnya terang itu, teman-teman Saulus mendengar suatu suara, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Tetapi Saulus mengerti kata-kata yang dikatakan, dan kepadanya dinyatakan dengan jelas seorang yang berbicara. Bahkan anak Allah itu dalam rupa yang mulia berdiri di hadapannya, ia melihat yang tersalib itu. Ke atas jiwa orang Yahudi yang terpukul itu, gambaran wajah juru selamat ditanamkan selama-lamanya. Perkataan yang diucapkan menusuk lubuk hatinya dengan tenaga yang dahsyat. Ke dalam ruang pikirannya yang gelap, di sanalah tercurah suatu banjir terang, menyatakan sifat tidak tahu dan kesalahan kehidupannya yang dulu dan keperluannya yang sekarang tentang terang Roh Kudus. Ketiga, kisah pertobatan Paulus adalah walaupun sebelumnya dia adalah seorang penganiaya pengikut-pengikut Yesus, tetapi begitu ia jumpa dengan Yesus, catatan kitab suci tentang nubuatan telah membuka pikiran dan pengertiannya yang dalam tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Saulus sekarang melihat bahwa dalam menganiaya pengikut-pengikut Yesus, ia sebenarnya telah berbuat pekerjaan setan. Ia melihat bahwa keyakinannya akan kebenaran dan akan kewajibannya sendiri telah didasarkan sebagian besar atas kepercayaannya yang penuh pada imam-imam dan penguasa-penguasa. Ia telah mempercayai mereka bila mereka menceritakan kepadanya bahwa cerita kebangkitan adalah karangan yang dibuat-buat dari murid-murid. Sekarang, ternyata, Yesus sendiri yang berdiri. Saulus yakin akan kebenaran tuntutan yang diadakan oleh murid-murid itu. Pada saat terang surga itu, pikiran Saulus bertindak dengan cepat sekali. Catatan nubuatan tentang kitab suci terbuka dalam pengertiannya. Ia melihat bahwa penolakan akan Tuhan Yesus oleh orang-orang Yahudi, penyalibannya, kebangkitan, dan kenaikannya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dan membuktikan dia sebagai Mesias yang dijanjikan. Keempat, kisah pertobatan Paulus adalah ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab suci, dan saat terbuka rahasia ilahi baginya, Paulus kembali teringat peristiwa Stefanus yang melihat keimamatan Yesus di surga sebelum ia dirajam batu sampai mati. Sekarang, Saulus mengetahui dengan pasti bahwa Mesias yang dinubuatkan telah datang ke atas dunia ini sebagai Yesus dari Nazaret, dan bahwa ia yang telah ditolak dan disalibkan oleh mereka untuk siapa ia datang untuk menyelamatkan. Ia mengetahui bahwa Juru Selamat telah bangkit dalam kemenangan dari kubur dan telah naik ke surga.
Pada saat terbuka rahasia ilahi, Saulus teringat dengan ketakutan tentang Stefanus yang telah menyaksikan juru selamat yang sudah tersalib dan bangkit itu telah dikorbankan oleh persetujuannya. Dan dengan perantaraannya, banyak pengikut Yesus yang lain telah menemui kematian dengan penganiayaan yang bengis. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.